Malam di Laut Tengah itu seharusnya hanya menjadi kisah kemanusiaan. Kapal yang membawa makanan, obat, dan harapan untuk Gaza. Tapi takdir menulisnya dengan darah. Kapal merah putih, misi tanpa senjata dari Indonesia, diserang di tengah gelombang. Dalam hitungan menit, cahaya nurani berubah jadi kobaran api. Dari balik kabin yang terbakar, seorang jurnalis muda bernama Nabilah merekam semuanya. Peluru, jeritan, dan keberanian di antara maut. Ia datang sebagai mata-mata, tapi pergi sebagai saksi. Sementara Letnan Aditya dan pasukan Kopassus berjuang bukan untuk menang, tapi untuk bertahan, agar dunia tahu kemanusiaan sedang ditembak. Ketika rekaman mereka akhirnya menembus blokade dan mengguncang dunia, jutaan orang menatap layar dengan air mata. Indonesia tidak membawa senjata ke Gaza. Indonesia membawa nurani. Tapi malam itu, nurani itulah yang ditembak hingga tenggelam di dasar laut. Namun dari dasar laut itulah lahir legenda tentang bangsa yang berani berlayar demi kebenaran dan seorang perempuan yang mati sebagai manusia, bukan mata-mata. Operasi Merah Putih bukan sekedar kisah perang. Ini adalah kisah tentang keberanian, pengkhianatan, dan penebusan. Ditulis dalam bahasa darah dan air mata di tengah lautan dunia yang membisu. Tonton hingga akhir. Rasakan bagaimana kebenaran bisa menyala bahkan di tengah gelap. Dan tuliskan di kolom komentar, apakah menurutmu kemanusiaan masih punya tempat di dunia yang penuh kepentingan ini? Jangan lewatkan kisah yang membuat dunia akhirnya melihat Operasi Merah Putih. Malam di Laut Tengah, gelap dan bergelombang. Angin musim dingin menampar permukaan air, membentuk riak panjang yang memantulkan cahaya bulan pucat. Di tengah kegelapan itu, kapal Merah Putih berlayar dengan kecepatan rendah. Tubuhnya besar dan berat, mengangkut ribuan ton bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian musim dingin. Semuanya dikumpulkan dari rakyat Indonesia untuk satu tujuan, Gaza. Di dek utama, bendera merah putih berkibar lesu di antara semilir angin asin. Sorot lampu kuning dari menara kapal menerangi wajah-wajah lelah yang tak pernah tidur penuh selama 2 minggu terakhir. Para relawan duduk berkelompok, sebagian membaca Al-Quran, sebagian lagi menulis laporan harian. Di pojok ruangan, seorang jurnalis perempuan muda bernama Nabila Rahmani menatap layar laptopnya yang redup. Jemarinya menari di atas papan ketik, menuliskan narasi pembuka untuk liputan dokumenternya. Ini bukan kapal perang, ini kapal nurani. Tapi di lautan yang telah dijaga oleh senjata, bahkan nurani pun bisa dianggap ancaman. Ia berhenti sejenak, menatap gelap di luar jendela. Laut tampak seperti hamparan tinta, dan di baliknya, entah di mana, ada Gaza, tanah yang ia impikan untuk pertama kalinya bisa ia pijak. Di ruang kendali, Letnan Aditya, komandan pengaman dari Kopassus, berdiri di depan radar. Wajahnya tegas, namun matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan. Kecepatan tetap, arah timur laut 2 derajat. Pastikan lampu navigasi redup, ujarnya pada perwira jaga. Baik, komandan, jawab anak buahnya. Ia tahu bahaya yang mengintai. Perairan ini bukan wilayah perang resmi, tapi bukan pula wilayah aman. Sudah lebih dari 5 kapal bantuan dari berbagai negara dihentikan. Bahkan 1 di antaranya hilang tanpa kabar. Namun Merah Putih tetap berlayar, bukan atas perintah, melainkan tekad. Di geladak bawah, Raka, relawan medis berusia 24 tahun, tengah memeriksa logistik. 3 ton obat sudah disegel ulang, katanya pada Nabilah yang turun untuk mengambil gambar. Kau yakin rekaman ini bisa lolos sensor? Nabila tersenyum samar. Kalaupun tidak, dunia harus tahu kita berangkat bukan untuk berperang. Suara gemuruh ombak mengiringi percakapan mereka. Suasana di kapal tenang namun tegang, seperti napas panjang sebelum badai. Beberapa relawan mulai beristirahat,
sementara para anggota Kopassus berjaga di pos masing-masing. Pukul 23.47, dari radar muncul titik kecil di sisi barat laut. Operator melaporkan, objek tidak teridentifikasi, jarak 3,5 mile, tanpa sinyal AIS, tanpa lampu navigasi. Letnan Aditya menajamkan pandangan. Kapal kargo lain? Negatif, Pak. Tidak ada rute kargo malam ini di area ini. Bisa kapal patroli, tapi aneh, tak ada panggilan radio. Suara ombak terasa makin keras. Dari dek atas, cahaya samar terlihat di horizon, bergerak perlahan, mendekat. Redupkan semua lampu, perintah Aditya cepat. Lampu utama dipadamkan, hanya tersisa cahaya merah kecil di ruang kendali. Angin makin dingin, menandakan tekanan udara turun. Nabila yang tetap memegang kameranya melangkah ke dek. Apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Objek tak terkenal mendekat. Jawab Raka, kini ikut berjaga. Ia menatap laut, hanya melihat kegelapan. Tapi dalam kegelapan itu ada perasaan aneh, seolah lautan menyimpan sesuatu yang hidup. Pukul 00.16, suara dari interkom terdengar. Komandan, objek berhenti di jarak 1,2 mile. Tidak bergerak, tapi kami menangkap sinyal elektronik aneh, seperti transmisi pendek. Aditya menatap radar. Gangguannya datang dari mana? Tidak jelas, Sir. Seperti sebuah bunyi klik terdengar dari monitor. Sinyal di layar bergoyang sebentar lalu lenyap. Kita diblokir, gumam Aditya. Mereka mengacak radar kita. Gelombang menghantam sisi kapal. Nabila menyalakan kameranya, merekam kilatan kecil di horizon. Ataukah itu lampu? Tidak, itu bukan lampu. Itu semburat nyala logam. Kilatan yang datang cepat seperti bintang jatuh yang salah arah. Semua ke posisi bertahan, teriak Aditya. Perlindungan dek kanan. Jeritan dan langkah kaki terdengar di seluruh kapal. Para relawan berlari, sebagian menunduk, sebagian mencari tempat aman di balik peti logistik. Nabila menekan tombol rekam terakhir kalinya sebelum semuanya berubah menjadi kabut dan suara ledakan. Dari kejauhan, ombak menelan gema itu. Di udara, hanya tersisa bau asin dan mesiu yang samar. Dan di tengah kegelapan laut tengah, merah putih terus berlayar, membawa harapan, sekaligus menuju awal dari sebuah tragedi yang akan mengguncangkan dunia. Pukul 00.52 waktu Laut Tengah. Langit hitam tanpa bintang. Laut bergelora seakan ikut berteriak. Lalu, boom! Ledakan pertama menghantam sisi kanan kapal merah putih. Tubuh kapal bergetar keras. Suara logam bergesekan memecah keheningan malam. Api kecil langsung menjalar di ruang mesin. Disusul alarm yang meraung panjang, menandai bahwa mimpi kemanusiaan itu baru saja diserang. Di ruang komunikasi, layar monitor menampilkan siaran langsung dari jurnalis muda Nabilah Rahmani. Rambutnya terurai, wajahnya dipenuhi cahaya merah dari lampu darurat. Kami diserang, kapal merah putih diserang di Laut Tengah. Suaranya bergetar di udara. Dan sebelum ia sempat menutup kalimatnya, sambungan mendadak mati. Hanya suara statis menggema, seperti jeritan yang tak selesai. Letnan Aditya berlari ke dek utama. Langkah-langkah berat para anggota Kopassus menggetarkan lantai baja. Tim Alfa lindungi relawan, tim Bravo ke dek belakang. Suaranya memecah kepanikan. Ia tak lagi berpikir soal politik, soal diplomasi, atau berita. Yang ada hanya nyawa manusia yang harus diselamatkan. Dunia yang sebelumnya diam, kini menjadi arena perang tanpa deklarasi. Dari celah gelap di kejauhan, kilatan logam melintas cepat. Suara dentuman kedua menyusul, kali ini menghantam sisi kiri kapal. Percikan api berloncatan. Beberapa relawan terlempar ke lantai, menahan luka di bahu dan kepala. "Medis, ke ruang dek bawah!" teriak seorang prajurit. Raka, relawan medis, berlari di antara kepulan asap.
Ia menarik seorang relawan wanita yang terjebak di balik peti logistik. "Pegang tanganku," teriaknya. Napasnya memburu, dadanya sesak oleh campuran bau solar dan mesiu. Sementara itu di ruang kendali, Aditya menatap layar radar yang berkedip-kedip. "Identifikasi sumber serangan," katanya. "Negatif, Pak. Tidak ada sinyal radar aktif. Mereka seperti..." Sebuah ledakan lagi memotong kalimat itu. Boom! Gelombang panas menerpa ruangan, kaca jendela pecah. Sial! Aditya menunduk, menarik helm pelindung. Ini bukan peringatan. Mereka benar-benar mau menenggelamkan kita. Ia menekan tombol intercom. "Semua personal non-militer ke dek bawah. Matikan lampu dek atas." Kapal kini gelap total. Hanya cahaya orangnya dari api yang membakar sisi kanan lambung memantulkan bayangan manusia yang berlarian. Dalam gelap itu, wajah-wajah penuh ketakutan menjadi saksi bahwa misi kemanusiaan bisa berubah menjadi neraka dalam hitungan menit. Nabila yang sempat terjatuh di dekat ruang mesin meraih kameranya yang pecah sebagian. Ia menyalakan sisa lampu kecil di kamera dan merekam. Hari ini, kapal bantuan Indonesia diserang di wilayah netral. Suaranya lirih tapi tegas. Dunia harus tahu. Letnan Aditya muncul dari balik kabut asap. "Nabila, turun ke dek bawah, sekarang." "Tapi aku harus..." "Tidak ada tapi," serunya. Ia menarik tangan Nabila, membawanya menuruni tangga logam yang bergetar akibat dentuman berikutnya. Di ruang bawah, para relawan berlindung di balik dinding besi. Doa terdengar di antara isak tangis. Seorang ibu relawan memeluk anaknya, remaja yang ikut sebagai penerjemah bahasa Arab. "Kita datang membawa makanan, bukan perang," bisiknya sambil menahan air mata. Aditya berdiri di depan pintu kedap udara. "Tutup pintu darurat, jangan biarkan air masuk." Suara air laut sudah terdengar menetes dari sisi kanan lambung yang bocor. Di radio cadangan, operator mencoba mengirim pesan darurat. "SOS, kapal bantuan Indonesia diserang. Posisi 33 derajat utara, 15 derajat timur. Kami membawa misi kemanusiaan." Sinyal langsung hilang, tergantikan suara gangguan elektronik. "Gangguan frekuensi tinggi," gumam operator. "Mereka memblokir komunikasi kita," kata Aditya lirih. Siapapun mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Suara di luar berubah, bukan hanya gelombang, tapi juga deru baling-baling helikopter. Dari dek atas, terlihat cahaya sorot putih membelah kabut, lalu suara rentetan senjata otomatis menyambar. Peluru menghujani permukaan laut, memantul di dinding kapal. Para prajurit Kopassus membalas dengan tembakan peringatan, bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka jalur evakuasi. Raka membantu relawan naik ke sekoci cadangan, sementara Nabila terus merekam di balik sandaran logam. Guncangan besar membuat kamera hampir terlepas dari tangannya. "Kita sedang diserang di laut internasional," gumamnya. "Dan dunia belum tahu apa-apa." Aditya menatap api di dek atas, lalu ke langit hitam tanpa bulan. "Tuhan, jangan biarkan ini berakhir di dasar laut tanpa saksi." Detik berikutnya, flare merah ditembakkan ke udara, sebuah sinyal darurat. Cahaya terakhir di tengah laut yang kini berubah menjadi medan perang. Di bawahnya, merah putih tetap bertahan di antara gelombang dan peluru. Sebuah kapal tanpa senjata, tapi penuh nurani. Dan malam itu, Laut Tengah menelan gema pertama dari tragedi yang akan mengguncangkan dunia. Kapal merah putih terguncang keras, seperti tubuhnya dicengkram ombak dan besi sekaligus. Getaran ledakan membuat dinding kapal berderak, beberapa baut terlepas dari rangka. Bau solar, darah, dan mesiu bercampur menjadi aroma yang menusuk, seperti peringatan bahwa malam ini bukan sekadar misi kemanusiaan, tapi pertaruhan hidup. Di dek utama, asap tebal bergulung. Lampu darurat berwarna merah berkedip pelan, menerangi wajah-wajah pucat yang berlari mencari perlindungan. Relawan muda bernama Farhan, baru berusia 20,
menatap ke arah langit sambil menjerit, "Kami bukan musuh." Suaranya nyaris tak terdengar, tertelan deru mesin dan tembakan dari atas. Sorot lampu helikopter menembus kabut, menyapu lambung kapal. Dari ketinggian, peluru-peluru meluncur, menembus udara dan baja. Setiap kilatan seperti petir tanpa hujan, hanya meninggalkan suara besi retak dan tubuh jatuh. Letnan Aditya berlari ke pos dekanan bersama 4 anak buahnya. "Jaga posisi, jangan panik," teriaknya di tengah bising. Tangannya tergores serpihan logam, tapi ia tak peduli. Ia melihat ke atas, 2 helikopter tampak seperti bayangan monster dalam kabut. "Target bukan kapal perang, ini misi kemanusiaan," teriaknya lewat radio darurat, tapi hanya suara gangguan elektronik yang menjawab. Peluru lain menghantam peti bantuan berlabel obat-obatan Gaza. Debu, tepung medis dan darah bercampur jadi kabut putih di udara. Di antara kepanikan itu, Nabilah merunduk di balik drum air, menyalakan kameranya. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini harus terekam, bukan untuk heroisme, tapi untuk bukti. Raka datang dengan perban di tangan, katanya. "Farhan kena serpihan di kaki," katanya. Aditya menoleh cepat lalu mengangguk. "Evakuasi dia ke ruang medis, cepat!" Gelombang besar mengguncang lambung kapal. Sebagian dek miring ke kiri, relawan bergelantungan di pagar besi mencoba menyeimbangkan diri. Sementara itu Aditya menembakkan peluru suar, bukan ke arah musuh, tapi ke langit, sebagai tanda posisi mereka adalah kapal bantuan sipil. Flare merah itu meledak di udara, menyala terang, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang berwarna hitam. Di bawah sinar merah itu, laut tampak seperti lautan darah. Nabilah mengangkat kameranya, lensa merekam api, manusia dan bendera Indonesia yang setengah terbakar di tiang kapal. Ia berbisik pelan, "Tuhan, jadikan rekaman ini suara bagi mereka yang tak bisa bersuara." Suara dentuman lagi. Sebuah rudal kecil menghantam sisi belakang kapal, menghancurkan sekoci cadangan. Aditya menjerit ke radio internal, "Semua pasukan, fokus pada evakuasi, lindungi relawan, bukan balas serangan." "Komandan!" seru seorang prajurit dari dek atas. "Helikopter menurunkan tali, mereka mencoba mendarat." Aditya menatap ke atas. 2 siluet bersenjata turun cepat menggunakan tali dari perut helikopter. Ia segera mengarahkan senjatanya, menembak ke arah tali, bukan untuk membunuh, tapi memutus akses turun. "Kita bukan pembunuh, tapi kita tidak akan membiarkan mereka menjadikan kita korban tanpa perlawanan." Peluru berdesing di udara, serpihan logam menari di atas gelombang, 1 tembakan dari pihak penyerang menghantam pagar dek, membuat percikan api dan serpihan menancap di pundak Nabilah. Ia jatuh, kameranya terlepas, tapi tetap hidup. Raka menariknya, berteriak di telinganya, "Kau harus turun, kamera itu lebih penting dari peluru." Nabilah menggeleng lemah. "Kalau aku turun, siapa yang merekam?" Raka menatap matanya sejenak lalu berkata dengan nada getir, "Kalau kau mati, siapa yang menyebarkan?" Keduanya berlari ke ruang bawah, tempat sebagian besar relawan bersembunyi. Asap semakin tebal, lampu padam total. Hanya cahaya flare yang masuk dari ventilasi memberi warna merah pada wajah-wajah yang berdoa. Letnan Aditya kini berdiri di sisi kapal, memantau api yang melalap setengah lambung. Ia menatap bendera Indonesia yang robek di tiang mata. Separuhnya hitam, separuhnya masih merah putih. Dengan tangan penuh jelaga, ia menarik bendera itu lalu melilitnya di lengan adiknya. "Selama ini masih berkibar, kita belum kalah," katanya pelan. Suara dari radio cadangan tiba-tiba muncul lirih. Kapal Turki Ankara Hope menerima sinyal darurat, "Tetap bertahan." Lalu sinyal terputus lagi. Tapi itu cukup, bukti bahwa dunia mulai mendengar. Aditya menatap ke langit, "Kita hanya butuh waktu," gumamnya. Dan di tengah malam yang berlumur api dan air, flare merah terakhir ditembakkan. Warnanya menyala seperti darah yang membara, simbol bahwa di atas lautan penuh peluru masih ada manusia yang memilih terbahan demi kemanusiaan. Kapal merah putih terus melawan gelombang di bawah bendera yang kini setengah terbakar tapi tetap berkibar.
Radio komunikasi mati total, hanya bunyi dengung statis yang tersisa, seperti nafas terakhir dari kapal yang mulai kehilangan kesadarannya. Di antara asap dan air yang menetes dari pipa-pipa pecah, Nabila menekan tombol mikrofon cadangan berulang kali. Tangannya bergetar, suaranya hampir tak terdengar. Dunia harus tahu, ini bukan kecelakaan. Setelah itu, senyap. Gelombang besar menghantam sisi kapal merah putih. Lampu darurat padam sepenuhnya, dan hanya cahaya api yang menari di geladak. Suara logam yang melengking, jeritan relawan dan gemuruh laut bercampur menjadi orkestra ketakutan. Letnan Aditya menunduk di dekat ruang kendali. Ia mencoba mengutak-atik panel komunikasi yang gosong sebagian. Coba jalur satelit, perintahnya cepat. Operator di sebelahnya menggigit bibir, tangannya gemetar. Tidak bisa, Sir. Frekuensi dikunci dari luar. Kita terisolasi total. Gunakan radio manual, Morse, apapun, seru Aditya. Tapi tidak ada jawaban, hanya bunyi retakan listrik dan letupan kecil dari kabel yang meleleh. Sementara di ruang bawah, Raka menahan luka Farhan yang kakinya tertembus serpihan logam. Tahan sedikit lagi, teman, katanya sambil menekan perban ke luka itu. Darah mengalir deras, bercampur dengan air laut yang merembes ke lantai. Nabila masih di sudut ruangan, menatap kamera yang retak di tangannya. Ia tahu, mungkin tidak ada lagi sinyal untuk mengirimkan gambar, tapi ia tetap merekam wajah-wajah yang ketakutan, doa yang tak berhenti, dan api yang terus menjilat lambung kapal. Kalaupun aku mati di sini, biarlah dunia melihatnya nanti. Pukul 02.13, antena utama kapal akhirnya patah, menimpa dek belakang. Ledakan kecil terdengar, lalu api membesar. Kapal kini benar-benar terputus dari dunia luar. Namun di Jakarta, pukul 07 pagi waktu Indonesia, redaksi Berita Nasional sudah menerima laporan samar dari jaringan relawan internasional. Kapal bantuan Indonesia diserang di Laut Tengah. Tidak ada kontak sejak pukul 00.52 waktu setempat. Beberapa menit kemudian, layar televisi di seluruh negeri berubah. Judul besar muncul. Kapal kemanusiaan Indonesia ditembak di Laut Tengah. Gambar yang ditampilkan hanya foto terakhir sebelum keberangkatan. Para relawan tersenyum di pelabuhan, bendera merah putih berkibar di belakang mereka. Suara pembawa berita bergetar ketika membacakan kalimat berikutnya. Belum ada konfirmasi resmi mengenai korban, namun laporan awal menyebutkan terjadi serangan bersenjata di wilayah netral Laut Tengah. Di Istana Negara, rapat darurat digelar. Presiden duduk di ujung meja panjang, wajahnya tegang. Kita kirim tim diplomatik ke PBB. Jangan bicara perang, bicarakan kebenaran, ujarnya dingin. Di seberangnya, Menteri Luar Negeri menatap layar besar yang menampilkan peta digital Laut Tengah. Koordinat terakhir kapal merah putih, tepat di jalur yang sama dengan kapal bantuan Turki 2 minggu lalu, yang juga ditembak. Ruang repat hening, seseorang berbisik. Apakah ini kebetulan? Jawabannya datang dari layar berikutnya. Cuplikan video mentah dari kamera relawan Turki yang bocor ke media internasional menunjukkan bayangan helikopter militer tanpa tanda bendera menembak kapal bantuan sipil. Dunia mendadak mulai bertanya, mengapa kapal yang membawa makanan dan obat harus dihentikan dengan peluru? Di Doha, reporter Al Jazeera menyampaikan berita langsung. Sebuah kapal kemanusiaan dari Indonesia dilaporkan diserang di Laut Tengah. Beberapa sumber menduga pelaku menggunakan teknologi radar militer canggih menunjukkan ini bukan insiden acak. Sementara itu di kapal yang masih terbakar, Letnan Aditya berjalan tertatih di dek. Ia menatap langit. Helikopter penyerang sudah menjauh, menyisakan bau logam dan asap. Dari bawah, Raka berteriak, "Komandan, api menjalar ke ruang bahan bakar." Evakuasi semua ke sekoci kiri, cepat! Tapi sekoci kanan hancur. Gunakan pelampung dan kontainer. Aditya menoleh ke arah tiang utama. Bendera Indonesia masih di sana, robek dan gosong di ujungnya, tapi tetap bergerak tertiup angin. Ia menatapnya lama, lalu memeluk tiang itu, seolah menyalakan kembali tekad yang hampir padam. Selama bendera ini masih ada, kita belum menyerah, katanya perlahan. Di ruang bawah, Nabila mengutak-atik laptop kecil yang hampir hangus.
Ia mencoba sekali lagi mengaktifkan transmisi darurat melalui jaringan satelit cadangan. Layar hanya menampilkan satu kata, sinyal lemah. Ia menatap ikon hijau yang berkelip pelan, lalu menekan tombol send. Sebuah file video pendek, 45 detik, terkirim ke server berita internasional sebelum sambungan benar-benar terputus. Dalam video itu, hanya ada satu kalimat. Ini bukan kecelakaan. Kami diserang di Laut Tengah. Beberapa jam kemudian, dunia melihat video itu di layar televisi, di ponsel, di ruang rapat diplomatik, dan malam di Laut Tengah berubah menjadi pagi penuh pertanyaan. Siapa yang menembak kapal Nurani itu, dan mengapa kebenaran harus selalu berdarah sebelum didengar? Pukul 3.41 dini hari, api mulai padam, tapi ketegangan justru membara. Suara tembakan sudah berhenti sejak setengah jam lalu, namun tak ada yang berani mengatakan kapal merah putih aman. Di setiap sudut, wajah-wajah relawan masih pucat. Mata mereka menatap kosong ke laut gelap yang tak berujung. Letnan Aditya berdiri di ruang kendali. Seragamnya penuh jelaga dan darah kering. Ia menatap peta digital di layar yang kini bergaris-garis statis. Mereka tahu posisi kita dengan tepat, katanya pelan. Terlalu presisi untuk serangan acak. Seorang prajurit Kopassus, Sersan Rendra, menjawab ragu. Mungkin drone mereka mengintai, Pak. Tidak, potong Aditya tegas. Kita sudah matikan semua sinyal aktif. Tak ada cara bagi mereka tahu posisi kita, kecuali seseorang di kapal ini yang memberitahu. Kalimat itu membuat udara di ruangan seolah berhenti. Mata semua orang berpindah-pindah mencari tanda-tanda bersalah. Dalam perang, keheningan adalah senjata paling mematikan. Periksa semua perangkat elektronik, semua laptop, kamera digital, bahkan jam digital. Perintah Aditya. Kita pastikan tidak ada yang memancarkan sinyal keluar. Pemeriksaan dimulai. Pasukan bergerak cepat menyisi ruangan, sementara relawan duduk diam, sebagian ketakutan, sebagian tersinggung. Mereka datang membawa niat baik, tapi kini dicurigai sebagai penyebab bencana. Dari ruang medis, terdengar bunyi klik kecil, suara yang hampir tak terdengar di antara bising ombak. Seorang prajurit menoleh cepat. Komandan, dari bawah! Aditya berlari turun dengan 2 orang pengawal. Bau antiseptik bercampur solar memenuhi udara. Di pojok ruangan, Nabilah duduk dengan punggung menempel ke dinding, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Di tangannya, sebuah alat kecil berwarna hitam berlampu hijau redup, pemancar digital. Nabilah, suara Aditya berat. Apa yang kau lakukan? Ia terdiam beberapa detik, lalu menatap sang letnan dengan mata berair. Aku hanya ingin dunia tahu kita diserang, katanya gemetar. Lalu kenapa koordinat kapal ini muncul di layar musuh? Nabilah terperangah. Ia menatap layar alat itu. Di sana, tertera tulisan berwarna merah. Transmisi berhasil. Koordinat dikirim. Wajahnya memucat. Tidak, aku tidak mengirim ke mereka. Aku hanya kirim sinyal berita ke kantor pusatku di Jakarta. Rendra menarik alat itu dan memeriksanya cepat. Perangkat ini bukan dari peralatan pers biasa, Komandan. Ini model Intel Relay, buatan luar. Aditya menatap Nabila lama. Dari mana kau dapat ini? Ia menangis. Aku tidak tahu, mereka memberiku di Istanbul. Katanya hanya untuk memastikan liputan aman. Aku tidak tahu bisa melacak posisi kapal. Suasana menjadi panas. Raka masuk tergesa, menatap Nabila dengan mata bimbang. Komandan, izinkan aku berbicara dengannya. Aku yakin dia tidak sengaja. Aditya menatapnya tajam. Di kapal yang terbakar, tidak ada uang untuk keyakinan, hanya fakta. Ia mengambil alat pemancar itu, menatapnya beberapa detik, lalu menghancurkannya dengan popor senjata. Mulai saat ini, semua komunikasi digital dilarang. Kita kembali ke mode manual. Tidak ada sinyal keluar sampai aku pastikan aman. Nabilah terdiam. Air matanya jatuh di lantai logam, bercampur darah yang belum kering. Setelah prajurit meninggalkan ruangan, Raka mendekat. Kau yakin tidak sengaja? Tanyanya pelan. Nabilah menatap kosong ke arah dinding, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku cuma ingin membuktikan bahwa kita membawa kebenaran. Tapi mungkin kebenaran itu yang justru menembak kita. Dari luar, suara ombak semakin keras. Kapal merah putih terus berderak di tengah lautan gelap. Di langit, bendera Indonesia yang robek masih berkibar lemah, seperti saksi bisu dari luka yang bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Dan malam itu, di tengah bau mesiu dan kecurigaan, satu hal menjadi jelas bagi semua yang tersisa. Musuh tidak selalu datang dengan senjata. Terkadang, ia bersembunyi di balik niat baik dan wajah manusia. Sirene darurat terus berputar, memantul di dinding besi yang dingin dan lembab. Lampu merah berputar pelan di ruang kendali bawah dek.
menyoroti wajah-wajah tegang. Di tengah ruangan, Nabilah duduk dengan tangan terikat. Napasnya tersengal, mata sembab karena tangis yang tak lagi bisa ia tahan. Letnan Aditya berdiri di hadapannya, diam. Suara mesin kapal yang rusak terdengar seperti detak jam kematian, lambat, berat, dan pasti. "Katakan yang sebenarnya," ucapnya akhirnya, tenang namun tajam. "Siapa yang memaksamu?" Nabilah menggigit bibir, lalu air mata jatuh. Aku bekerja untuk intelijen Israel." Ruangan seolah membeku. Tak ada yang bergerak, hanya bunyi sirene dan detak jantung yang bergemuruh di kepala setiap orang di sana. "Apa kau sadar apa yang baru saja kau katakan?" tanya Aditya perlahan, matanya menatap lurus, dingin. Nabilah mengangguk lemah. "Aku tidak punya pilihan, mereka mengancam keluargaku." Ia mulai bercerita, suara gemetar tetapi jujur. "Aku direkrut 2 tahun lalu ketika meliput di Yerusalem Timur. Mereka tahu aku jurnalis yang sering menulis tentang kemanusiaan. Seseorang dari unit komunikasi mendekatiku. Katanya, aku bisa membantu mencegah konflik dengan memberi mereka informasi tentang arus bantuan ke Gaza. Aku percaya saat itu. Aku pikir aku sedang menjaga keseimbangan. Tapi itu bohong." Raka yang berdiri di dekat pintu menggenggam tangan. "Mereka menjadikanmu umpan." Nabilah menunduk. "Ya, mereka menggunakan kata kerjasama. Mereka beri alat itu, katanya hanya untuk transmisi berita, agar aman dari penyadapan. Tapi ternyata alat itu melacak posisi setiap kapal yang aku liput. Kapal dari Turki, dari Mesir, dari Indonesia, semua diserang." Suara di ruangan menegang. Seorang prajurit menendang dinding besi, murka. "Berarti karena kau, ribuan orang bisa mati." Air mata Nabilah mengalir deras. "Aku tahu, dan aku menyesal." Ia menatap Aditya, matanya memohon. "Aku tak pernah ingin ini terjadi. Tapi ketika aku tiba di kapal ini, melihat relawan-relawan membawa obat untuk anak-anak Gaza, aku sadar, aku di sisi yang salah." Letnan Aditya masih diam. Dalam hatinya, kemarahan dan simpati bertarung hebat. Di dunia militer, pengkhianatan tak ada ampun. Tapi di depan matanya sekarang bukan agen berdarah dingin, melainkan seorang perempuan muda yang terjebak di jaring permainan besar. Ia menatap layar peta di belakangnya. Laut biru tanpa arah, titik-titik merah yang menandakan kapal yang tenggelam. Mereka sudah lama mengintai semua jalur kemanusiaan. Bukan hanya kita targetnya. Nabilah menatapnya dengan sisa keberanian yang ia punya. "Biarkan aku menebusnya, Komandan. Aku tahu cara menembus saluran balik mereka. Aku bisa kirim pesan, bukan dari kita, tapi dari mereka. Pesan palsu yang bisa menyesatkan radar musuh." Rendra segera bereaksi. "Tidak, Komandan, ini bisa jebakan lain." Aditya menatap Nabilah tajam. "Apa kau yakin?" Ia mengangguk, air mata masih di pipinya. "Aku mungkin telah menyebabkan penderitaan, tapi izinkan aku memperbaikinya, setidaknya sekali saja." Suasana sunyi. Lalu Aditya menoleh ke Rendra. "Buka borgolnya." "Komandan, ini berisiko tinggi." "Lakukan." Rendra menurut, walau dengan wajah penuh keraguan. Borgol lepas, meninggalkan bekas merah di pergelangan tangan Nabilah. Ia langsung berdiri, mendekati konsol komunikasi darurat yang separuh rusak. Tangannya gemetar saat menyentuh panel. Layar menampilkan kode asing berwarna biru. Lalu tulisan muncul. "Access denied." Ia mengetik ulang dengan tangan gemetar. "Override channel. Code ZF17." Layar berganti. "Connection established." "Berhasil," serunya pelan. "Sekarang aku kirim pesan palsu." Pesan diketik cepat. "Kapal merah putih hancur. Misi selesai. Tidak ada yang selamat." Ia menekan tombol send. Sinyal terkirim. Semua menatap layar. Hening. Lalu tiba-tiba, dari luar kapal terdengar dentuman jauh. Bukan serangan, tapi sesuatu meledak di jauhan. Rendra melirik ke radar. "Mereka menembak posisi palsu,"
Sinyal berhasil memancing mereka. Sorak kecil terdengar dari prajurit. Tapi Nabila hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Mereka percaya, bisiknya. Aditya menatapnya lama, lalu mengangguk. Kau baru saja menyelamatkan kapal ini. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, alarm baru berbunyi. Layar menunjukkan tanda hijau berubah merah. Sinyal balik terdeteksi, lokasi kapal terekam. Nabilah menatap layar itu, wajahnya hancur. Mereka tahu aku berkhianat. Lampu padam, gelap menelan ruangan. Dan di tengah kegelapan, suara Aditya terdengar pelan namun tegas. Mulai sekarang, tak ada lagi sekutu, tak ada lagi musuh. Hanya mereka yang masih hidup, dan mereka yang tinggal menjadi cerita. Pagi datang tanpa warna. Laut tengah seperti permukaan kaca retak yang memantulkan cahaya muram. Kapal merah putih masih terapung, tapi nyawanya tinggal seutas nafas. Cat di lambung terkelupas, antena komunikasi patah, dan sebagian dek gosong karena ledakan semalam. Di antara asap tipis, Nabila duduk bersandar di dinding ruang kendali. Tubuhnya masih lemah, namun matanya menyimpan sesuatu. Kebenaran yang terlalu besar untuk disembunyikan. Ia mengeluarkan laptop kecil, hangus di pinggirannya, sebagian tombol meleleh karena panas. Ini yang mereka cari, katanya pelan pada Letnan Aditya. File di dalamnya, perintah langsung dari Tel Aviv. Aditya menatap layar yang nyaris mati. Kau yakin datanya masih bisa dibuka? Nabila mengangguk. Sebagian, tapi cukup untuk membuktikan sesuatu yang dunia belum tahu. Ia menekan tombol daya. Suara berdengung halus keluar dari speaker dan layar yang pecah menampilkan sebuah logo, bintang biru dengan tulisan IDF Naval Command. Di bawahnya, muncul file berlabel Operation Shield, Classified Directive. Rendra, salah satu anggota Kopassus yang berjaga di dekat pintu, mendekat. Operasi apa ini? Nabila menatap mereka berdua. Operation Shield, tameng, tapi bukan untuk melindungi orang, melainkan untuk menutupi kejahatan. Ini adalah perintah rahasia untuk menghentikan seluruh kapal bantuan menuju Gaza. Mereka menyebutnya penegakan keamanan maritim, padahal yang mereka lakukan adalah blokade kemanusiaan. Ia men-scroll isi file. Teks dalam bahasa Inggris militer tertulis dengan rapi, diiringi diagram jalur laut yang membentang dari Laut Merah hingga Laut Tengah. Di setiap jalur, tanda silang merah menandai kapal yang telah dicegat atau dihancurkan. Kapal dari Turki, dari Mesir, bahkan dari Spanyol, semua pernah menjadi target. Dan sekarang giliran kita. Aditya menggenggam tangan. Jadi sejak awal mereka tahu keberadaan kita. Ya, jawab Nabila, suaranya serak. Koordinat kita sudah mereka miliki bahkan sebelum kapal ini meninggalkan perairan Indonesia. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Aku pikir saat aku mengirim sinyal berita, aku sedang menyelamatkan nyawa. Tapi ternyata aku memberi mereka peta menuju kita. Ruangan hening, hanya suara laut yang berdebur di lambung kapal, seperti nafas berat seorang yang terluka. Aditya mengambil nafas panjang lalu menatap laptop itu lagi. Berapa banyak orang tahu tentang dokumen ini? Hanya sedikit, jawab Nabila. Mereka yang menulisnya adalah perwira tinggi militer. Tapi data ini juga berisi rekaman, percakapan internal yang menunjukkan bahwa mereka sadar misi kemanusiaan ini legal, namun tetap diperintahkan untuk menghentikan dengan segala cara. Itu bukti pelanggaran hukum internasional. Rendra mendekat ke layar, membaca salah satu baris dokumen keras-keras. No humanitarian convoy shall reach Gaza without authorization. Destruction permissible if contact is confirmed hostile or unidentified. Ia memandang Aditya. Mereka menyebut kita hostile hanya karena kita tidak tunduk. Nabila menambahkan lirih.
Dan karena kapal ini membawa kamera, bukan senjata. Aditya menatap keluar jendela kecil, melihat laut biru kelabu. Dunia akan menutup mata sampai ada bukti. Ia memandang laptop di tangannya. Dan ini mungkin satu-satunya kunci membuka mata mereka. Tiba-tiba, alarm pendek berbunyi. Rendra mengecek radar. "Komandan, ada sinyal drone mendekat. 12 km arah barat laut. Tidak besar tapi bergerak cepat. Mode senyap. Perintah Aditya cepat. Matikan semua transmisi." Lampu di ruang kendali diredupkan. Semua menahan nafas. Nabila menatap laptopnya yang masih menyala. Kalau drone itu mendeteksi sinyal panas dari perangkat ini, kita selesai. Tanpa pikir panjang, Aditya mengambil langkah tegas. Ia menarik baterai laptop, memutus aliran daya. Layar padam seketika. "Kita tidak akan biarkan bukti ini hilang," katanya pelan. "Kau punya salinan lain?" Nabila mengangguk. "Kartu memori di kamera dokumentasi. Aku simpan di jaket pengaman di dek bawah." "Ambil sekarang, cepat." Nabila berlari menuruni tangga besi, langkahnya tergesa. Sementara itu, Aditya berdiri memandangi laut, pikirannya berputar. Operation Shield bukan hanya tentang satu kapal. Ini adalah tentang sistem yang membenarkan kekerasan atas nama keamanan. Beberapa menit kemudian, Nabila kembali, menggenggam kartu memori kecil. "Ini komandan, semua bukti ada di sini. Video serangan, transkrip radio, dan file Operation Shield." Aditya mengambilnya perlahan, seperti memegang sesuatu yang lebih berharga dari emas. "Mulai sekarang, misi kita berubah," katanya tegas. "Kita tidak hanya membawa bantuan, kita membawa kebenaran." Ia menatap anak buahnya satu persatu. Dan kebenaran ini harus sampai ke dunia, berapapun harganya. Nabila menatapnya, mata berkaca-kaca. "Mungkin kita tidak akan kembali, tapi setidaknya dunia akan tahu siapa sebenarnya yang menembak nurani manusia di laut ini." Laut di luar berkilau sebentar, seperti menelan sumpah mereka ke dalam ombak. Kapal merah putih kini bukan sekedar kapal bantuan. Ia berubah menjadi pembawa bukti sejarah. Kapal kecil yang menantang kekuatan besar dengan satu hal yang tidak bisa ditembak, yaitu kebenaran. Langit di atas Laut Tengah berubah menjadi bara. Angin membawa bau besi dan garam, bercampur dengan aroma mesiu yang belum sepenuhnya padam sejak malam sebelumnya. Di kejauhan, suara gemuruh menggulung dari langit, seperti petir tapi lebih terarah, lebih mematikan. Letnan Aditya menatap ke langit melalui celah jendela retak. Dalam pantulan kaca, 2 jet tempur muncul dari balik awan, meluncur rendah. "Semua ke dek bawah!" teriaknya sekuat mungkin. "Lindungi relawan, cepat!" Suara sirine darurat kembali melolong. Para relawan berlari menuruni tangga besi. Beberapa menenteng tas medis, sebagian memapah yang terluka. Getaran besar menghantam lambung kanan kapal, mengguncang dek seperti gempa laut. Pipa-pipa di langit-langit pecah, air menyembur liar. Raka, teknisi komunikasi muda, memeluk radio portable yang masih berfungsi setengah hidup. "Komandan, sinyal interferensi meningkat. Mereka memblokir semua jalur keluar." Aditya menunduk di balik pagar besi, menatap monitor radar yang berkedip merah. "Mereka tidak datang untuk menegur," gumamnya. "Mereka datang untuk menghapus." Suara ledakan lain terdengar, kali ini lebih dekat. Gelombang panas menghantam wajah mereka. Kapal merah putih miring tajam ke kanan. Orang-orang berteriak, peralatan jatuh berderak. Sebagian dinding mulai retak dan air asin menyusup masuk dari celah besi yang sobek. Di tengah kekacauan itu, Nabila berlari ke ruang komunikasi yang kini setengah terbakar. Api kecil menjilat meja logam, sementara asap tebal menghitamkan langit-langit. Ia menarik keluar alat komunikasi darurat, satelit portable yang masih menyala lemah dihidupi baterai cadangan. "Raka, kita masih punya saluran data lewat uplink cadangan kan?" Raka berlari, lututnya berdarah, membawa drive kecil yang disegel dengan pita merah. "Semua data sudah disalin di sini, file Operation Shield, rekaman drone, dan video serangan."
Hubungkan ke alat ini, katanya cepat. Kita kirim semuanya sekarang juga. Aditya datang dari arah lorong. Wajahnya tertutup debu dan peluh. Kalian gila, kita sedang diserang, bukan saatnya unggang kekumen. Nabila menatapnya, mata merahnya bergetar, tapi tekadnya tajam. Komandan, kalau kita mati malam ini, biarkan dunia tahu kenapa. Kalau mereka membungkam kita, setidaknya pesan ini akan tetap hidup. Aditya terdiam beberapa detik, lalu dengan nafas berat, ia berkata pelan, "Lakukan." Raka menyambungkan kabel ke terminal data. Suara dengung lembut terdengar. Di layar satelit, lampu hijau mulai berkedip, tanda transmisi dimulai. Dari luar, suara jet kembali meraung. 2 misil melesat menghantam lambung depan kapal. Guncangan begitu kuat hingga mereka semua terlempar. Air laut menyembur dari retakan besar membanjiri ruang bawah. "Lanjutkan pengiriman," teriak Aditya menahan tubuh agar tidak terjatuh. "Progres 70%, sahut Raka dengan tangan bergetar di atas keyboard. Asap menebal, alarm berbunyi bertubi-tubi. Nabila memegangi alat komunikasi erat-erat melihat bar transmisi yang terus bergerak lambat. Dalam detik-detik itu, wajahnya terpantul samar di layar, basah oleh keringat, debu dan air mata. "Komandan, kalau mereka menembak lagi, kita tak akan punya waktu." "Teruskan, sampai sinyal hijau," jawab Aditya tegas. "Kita pertaruhkan nyawa untuk itu." Gelombang ketiga datang, kapal berderak seolah akan patah dua. Satu balok besi runtuh dari langit-langit, nyaris menghantam Nabilah. Tapi Aditya menariknya tepat waktu. Darah mengalir di pelipisnya, tapi ia tak berhenti. "Raka, statusnya 92%. Cepat!" Suara mesin jet mendekat lagi. Raka menekan tombol terakhir dan lampu di alat komunikasi berubah hijau terang. "Terkirim!" teriaknya dengan nafas tertahan. Nabila menatap layar itu dengan wajah lega. Senyum kecil muncul di tengah kepanikan. "Data terkirim," bisiknya. "Dunia tahu sekarang." Tapi kelegaan itu hanya berlangsung sekejap. Cahaya putih membelah langit. Misil ketiga menghantam sisi belakang kapal. Suara ledakan memekakkan telinga. Segalanya berguncang, Nabila terjatuh. Tubuhnya menghantam dinding logam. Alat komunikasi terlempar, tapi lampunya masih menyala. Aditya menyeretnya keluar dari ruang itu, melewati lorong yang banjir air asin. "Ayo, kita ke geladak atas." "Komandan," suara Nabila hampir tidak terdengar. "Kita sudah berhasil, jangan biarkan mereka padamkan kebenaran." Ia menatapnya lalu mengangguk pelan. "Aku berjanji, dunia akan tahu kau yang mengirimnya." Raka berteriak dari depan, "Kapal makin miring, kita harus naik ke sekoci sekarang." Gelombang besar menghantam sisi kapal, menyapu sebagian dek. Dari kejauhan, cahaya merah flare masih menyala, memantul di laut seperti darah yang menari di atas ombak. Di langit, jet tempur mulai menjauh. Mereka pikir misi selesai. Tapi di antara puing dan api, sinyal kecil dari merah putih terus mengirim pesan ke dunia. Sebuah pesan yang akan mengguncang politik global, membalikkan narasi dan menelanjangi wajah perang yang sesungguhnya. Dan di tengah deru laut, Letnan Aditya berdiri di antara asap dan api, berbisik lirih. Bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka yang gugur. "Sekarang, dunia akan mendengar suara kita." Ledakan terakhir memecah langit Laut Tengah. Suaranya bergema seperti guntur di ruang hampa, menggetarkan hati siapapun yang masih bernapas di atas kapal merah putih. Besi berderak, kayu pecah, dan air laut berdesir deras masuk ke dek utama. Api menari di antara serpihan logam, sementara asap hitam menjulur ke langit seperti doa yang tak sampai. Di temas kekacauan itu, Nabilah terbaring di dekat tangga menuju dek atas. Bahunya berdarah, tubuhnya gemetar. Letnan Aditya menunduk di sampingnya, menekan luka dengan kain yang sudah setengah terbakar. Suara di sekeliling mereka kabur. Teriakan, benturan, gemuruh air. Semuanya menyatu jadi satu nada yang sunyi. "Aku sudah menebusnya, kan?" bisik Nabila, tersenyum samar. Darah di bibirnya mengering oleh angin asin. Aditya menatapnya. Matanya merah karena asap dan kehilangan. "Ya,
katanya pelan. Kau mati di sisi yang benar. Nabila menutup mata, napasnya tersengal. Kalau dunia tahu, mungkin semua ini tak sia-sia. Dunia akan tahu, jawab Aditya dengan tegas, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Sinyalmu sudah terkirim, mereka akan melihat semuanya. Dentuman kecil kembali terdengar di kejauhan. Kapal bergoyang keras. Air laut menyentuh kaki mereka. Aditya memeluk Nabila erat. Tubuhnya menahan hawa panas dari kobaran api. Dalam pandangan kabur, ia melihat relawan dan pasukan yang tersisa berusaha menurunkan sekoci. Waktu berjalan lambat. Detik demi detik seperti menit. Menit terasa seperti jam. Nabila tersenyum lagi, samar, nyaris tak terlihat. Aku dulu cuma ingin jadi jurnalis yang menulis kebenaran. Tapi ternyata kadang kebenaran itu perlu dibayar dengan nyawa. Aditya menggenggam tangannya. Kau sudah melakukan lebih dari siapapun di kapal ini, dan sejarah akan menulis namamu. Cahaya dari api menerangi wajahnya untuk terakhir kali sebelum ia menghembuskan napas panjang dan diam. Aditya memejamkan matanya, menahan getir yang menyesak dada. Lalu ia berdiri, pelan, memandangi laut yang kini berubah merah oleh pantulan api. Di atas sana, langit jingga samar mulai menyingsing. Pagi datang, tapi bukan untuk mereka. Beberapa jam kemudian, gelombang digital yang dikirim dari Merah Putih akhirnya menembus blokade satelit. Di ruang redaksi Jakarta, layar monitor tiba-tiba menampilkan data tak dikenal. Operator komunikasi menatapnya dengan kaget. Ini dari mana? Koordinat Laut Tengah, tapi sumbernya sudah hilang, jawab rekannya. Ketika file dibuka, tampak video mentah. Kamera berguncang, menampilkan serangan brutal di laut. Wajah-wajah relawan yang ketakutan, dan Nabila di tengah kobaran api memegang alat komunikasi sambil berkata lantang, "Dunia harus tahu, ini bukan kecelakaan." Klip itu viral dalam hitungan jam. Stasiun berita dari Al Jazeera hingga BBC menayangkannya tanpa henti. Tagar Merah Putih Mission memenuhi media sosial. Dunia terdiam menatap layar mereka, menyaksikan wajah perang yang sesungguhnya. Para pemimpin negara bersuara. Di ruang sidang PBB, delegasi Indonesia berdiri, membawa foto kapal Merah Putih. Kami tidak membawa senjata, kami membawa nurani, tapi nurani itulah yang mereka tembak di laut. Rekaman itu menjadi bukti internasional atas pelanggaran blokade Gaza. Operation Shield terbongkar. Dunia tahu bahwa kapal kemanusiaan bukan korban salah sasaran. Ia adalah target dengan sengaja. Sementara itu, di pelabuhan kecil Turki yang mengevakuasi korban dari laut menemukan tubuh Nabila. Ia masih memegang kamera yang rusak dengan memori utuh di dalamnya. Kamera itu kemudian dibawa ke Jakarta. Di pemakaman kenegaraan, ribuan orang berkumpul. Peti jenazah Nabila dibalut bendera merah putih. Presiden sendiri turun tangan menaruh bunga di atas petinya. Di antara kerumunan, Letnan Aditya berdiri diam. Tubuhnya masih dibalut perban. Saat upacara berlangsung, seorang jurnalis muda menghampirinya dan bertanya lirih. "Apa yang membuat Anda tetap berdiri ketika semua runtuh, Komandan?" Ia menatap jauh ke horizon. Suaranya berat tapi tenang. "Karena aku melihat seseorang mati bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia. Dan itu mengubah segalanya." Beberapa hari kemudian, di ruang berita internasional, foto Nabila menjadi ikon baru perjuangan kemanusiaan. Di bawah portret hitam putihnya, tertulis kalimat sederhana, "Dia mengirim kebenaran sebelum kapal tenggelam." Dan di dasar Laut Tengah, sisa-sisa kapal Merah Putih masih terbaring diam, dikelilingi sunyi dan arus dingin. Tapi di atas permukaan, namanya kini jadi legenda. Letnan Aditya menulis pesan terakhir dalam jurnal misinya.
Kami datang tanpa senjata, hanya membawa hati. Dunia menembak hati itu. Tapi selama manusia masih punya nurani, api merah putih tak akan pernah padam. Rekaman berdurasi 3 menit 48 detik itu mengguncang dunia. Gambar-gambar mentah dari kamera Nabila menembus batas satelit, menembus pagar sensor berita, menembus tembok propaganda. Suara ledakan, jeritan relawan, dan wajah Letnan Aditya yang menatap kamera di tengah kobaran api menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Kapal kemanusiaan diserang secara sengaja. Dalam hitungan jam, BBC, Al Jazeera, dan Reuters menayangkan cuplikan itu berulang kali. Indonesian Humanitarian Ship Hit in the Mediterranean, begitu judul besar yang terpampang di layar kaca dunia. Jutaan orang menatap tanpa suara, beberapa menangis, beberapa marah, banyak yang tidak percaya bagaimana dunia bisa sedingin itu. Di markas PBB di New York, ruang sidang utama penuh sesak, bendera setengah tiang berkibar di depan gedung. Perwakilan Indonesia, Duta Besar Arman Zain, berdiri dengan wajah tegas. Ia tidak berteriak, tidak menuding, tapi suaranya menggema di seluruh ruangan. Kami tidak menuntut balas, katanya perlahan. Kami menuntut kebenaran, sebab tanpa kebenaran, dunia ini tidak layak disebut beradab. Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang dari deretan delegasi negara-negara selatan. Turki, Malaysia, Afrika Selatan, dan bahkan Brazil menyatakan dukungan terbuka. Dalam konferensi pers di Ankara, Presiden Turki menyebut insiden itu sebagai kejahatan kemanusiaan di laut. Di Kuala Lumpur, ribuan warga turun ke jalan membawa poster bertuliskan Justice for Merah Putih. Namun yang paling mengejutkan datang dari Eropa Barat. Untuk pertama kalinya, sejumlah politisi dari Perancis, Jerman, dan Belanda secara terbuka mempertanyakan kebijakan Tel Aviv terhadap misi kemanusiaan. Parlemen Inggris mendesak penyelidikan independen, sementara Uni Eropa menggelar rapat darurat untuk meninjau ulang bantuan militer ke Israel. Pasar global pun terguncang. Harga minyak naik, mata uang Timur Tengah berfluktuasi, dan indeks saham dunia sempat turun drastis. Tapi di balik kekacauan ekonomi itu, ada sesuatu yang lebih besar. Moral dunia sedang diuji. Di Jakarta, rakyat berkumpul di Bundaran HI membawa lilin. Ribuan lilin menyala membentuk tulisan besar di aspal. Merah putih tak tenggelam. Mereka tidak meneriakan kemarahan, hanya diam. Sebuah diam yang jauh lebih keras dari teriakan. Stasiun televisi nasional menyiarkan dokumenter singkat berjudul Sinyal Terakhir. Di dalamnya terekam wajah Nabila sesaat sebelum kapal hancur. Ia menatap kamera dan berkata, "Jika kau melihat video ini, artinya kami sudah tidak ada. Tapi tolong, jangan biarkan ini hilang begitu saja." Kalimat itu menjadi kutipan viral di seluruh dunia. Di Yerusalem, pemerintah Israel mengeluarkan pernyataan resmi. Kami bertindak untuk keamanan nasional dan tidak mengetahui adanya relawan di dalam kapal tersebut. Namun penyelidikan media internasional segera menemukan fakta sebaliknya. Dokumen internal Operation Shield yang sempat terselamatkan dari laptop Nabila menunjukkan perintah langsung untuk menghentikan kapal bantuan dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebohongan terbongkar di depan publik global. Reaksi keras datang dari seluruh penjuru dunia. Di Afrika Selatan, seorang anggota parlemen berkata lantang, "Jika apartheid dulu runtuh karena kamera dan suara, maka inilah saatnya dunia menatap kembali cermin kemanusiaannya." Di Washington, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan hati-hati. Namun tekanan publik Amerika meningkat. Ribuan warga berdemo di depan Capitol Hill, membawa bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Palestina. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, simpati global bergerak bukan karena politik, melainkan karena rasa kemanusiaan yang terluka. Sementara itu di Indonesia, Letnan Aditya duduk di depan gedung DPR menatap ribuan warga yang datang menyalakan lilin untuk para korban. Ia masih memakai seragam lusuhnya, tanpa pangkat, tanpa senjata. Di tangannya ia menggenggam kamera rusak milik Nabila, kini simbol dari keberanian dan kejujuran. Seorang anak kecil menghampirinya sambil membawa bunga melati. "Om, itu kamera yang bikin dunia tahu ya?" katanya polos. Aditya tersenyum tipis. "Bukan kameranya," jawabnya lembut. Tapi hatinya yang berani menyalakan kebenaran bahkan ketika semua padam. Langit Jakarta malam itu tenang. Dari kejauhan, suara azan Isya menggema bercampur dengan lagu kebangsaan yang dinyanyikan lirih oleh ribuan orang. Tidak ada kemarahan, hanya rasa kehilangan yang berubah menjadi tekad. Di layar televisi dunia, bendera merah putih berkibar di antara lautan lilin dan di bawahnya muncul tulisan besar. Kapal bisa tenggelam, tapi kebenaran selalu mengapung. Langit Laut Tengah berwarna jingga pucat.
seperti bara yang perlahan padam setelah malam panjang penuh api. Kapal merah putih yang dulu berangkat dengan semangat kemanusiaan, kini miring ke kanan, setengah tenggelam. Asap hitam masih mengepul dari ruang mesin, bercampur bau solar dan besi terbakar. Suara logam berderit dari lambung kapal yang pecah, seperti ratapan terakhir dari raksasa yang sekarat. Letnan Aditya berdiri di dek yang kini hanya tinggal separuh. Seragamnya hangus di beberapa bagian, wajahnya berlumur jelaga, tapi matanya masih menatap tegas ke ufuk timur, tempat matahari mulai naik, menyinari reruntuhan peradaban kecil bernama Harapan. Di sampingnya, Raka teknisi muda yang sejak awal merekam perjalanan misi menunduk di samping jenazah Nabila. Tubuh sang jurnalis dibungkus rapi dengan bendera merah putih yang kini basah oleh air laut dan darah. Raka memegang sudut kain itu erat-erat. Suaranya nyaris tenggelam dalam deru ombak. Dia pengkhianat di awal, tapi penebus di akhir. Bisiknya lirih. Letnan Aditya menatap jenazah itu lama. Tidak ada kata yang bisa menebus semua dosa dan penyesalan yang telah terurai di malam sebelumnya. Ia hanya berbisik pelan, "Istirahatlah, dunia sudah melihat." Sekelompok anggota Kopassus yang tersisa mulai menyiapkan skoci evakuasi. Mereka bekerja cepat, terkoordinasi meski kelelahan mematikan mulai merayapi tubuh. Sebagian menarik korban hidup dari air, sebagian lagi mengangkat jenazah dengan tatapan kosong. Laut yang dulu biru kini berubah merah kecoklatan, bercampur antara bahan bakar dan darah manusia. "Letnan, skoci 2 sudah penuh!" teriak Sarsan Bima, suaranya serak dan parau. Aditya mengangguk. "Utamakan relawan, jangan pikirkan pangkat." Ia tahu kapal itu tak akan bertahan lama. Setiap denteman kecil dari lambung bawah terasa seperti detik menuju akhir. Ia melihat jam tangannya, 0612. Hanya tinggal waktu sebelum laut menelan sisa-sisa kapal yang pernah jadi simbol nurani Indonesia. Raka membantu memindahkan perangkat komunikasi darurat, satu-satunya alat yang masih berfungsi. Dari alat itu terdengar suara berderak. "Ankara Hope, dalam perjalanan, bertahan di posisi." Kapal Turki Ankara Hope sudah menerima sinyal darurat, namun mereka masih beberapa mil jauh. Sementara menunggu, Aditya duduk di lantai dek yang panas, memandangi air yang semakin naik. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri di tengah kekacauan. Dalam pikirannya, terlintas semua wajah yang telah gugur, kapten kapal, awak mesin, dan Nabila, gadis yang datang membawa kebohongan, tapi pergi membawa kebenaran. Dunia akhirnya melihat, gumamnya. Kata-kata itu terasa berat, tapi juga melegakan. Bima menoleh. "Tapi dengan harga yang mahal, Letnan." Aditya menatap laut yang kini perlahan menelan buritan kapal. "Tak ada kebenaran yang lahir tanpa darah," jawabnya pelan. Gelombang besar menghantam sisi kapal, membuat semuanya terguncang. Para prajurit berpegangan kuat pada tali pengaman. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet kapal Ankara Hope, mendekat cepat dengan bendera bulan sabit yang berkibar jelas di angin. Harapan datang, meski terlambat. Satu persatu korban dipindahkan ke skoci. Relawan yang masih hidup membantu tanpa henti. Seorang perawat muda menatap Nabilah yang sudah dibaringkan di sudut dek. Ia bertanya pelan, "Dia relawan juga?" Aditya menatapnya singkat. "Dia jurnalis, tapi malam ini dia lebih dari itu. Dia saksi." Skoci terakhir diturunkan. Ombak menampar sisi kapal keras dan suara logam retak terdengar lagi. Aditya menunggu sampai semua orang aman, baru ia turun terakhir. Ia memegang tali skoci dan melompat ke air dingin yang menyengat kulit. Dari skoci, mereka melihat merah putih perlahan tenggelam seluruhnya. Suaranya berat dan panjang, seperti napas terakhir bangsa yang berani menantang sunyi. Bendera di tiang utama masih berkibar, terbakar sebagian, tapi tetap berdiri tegak sampai akhirnya terseret ke dalam laut. Raka menatap pemandangan itu sambil menggenggam kamera rusak milik Nabila. Dia merekam sampai akhir, katanya pelan. Aditya memejamkan mata, dan dunia merekamnya kembali. Beberapa menit kemudian kapal Ankara Hope tiba. Suara megafon dari dek atas menggema. "Kami datang untuk membantu. Kirim korban ke sisi kanan kapal."
Prajurit Turki menurunkan jaring evakuasi, menarik satu persatu tubuh yang lemah, hidup maupun mati. Saat kakinya menginjak dek Ankara Hawk, Aditya menoleh ke belakang, ke arah laut yang kini tenang, seolah tak pernah menyimpan tragedi. "Lihat," katanya lirik, "kita tidak mati sia-sia, dunia akhirnya melihat." Di balik horizon matahari terbit sempurna, cahaya keemasan menyelimuti laut yang baru saja jadi sejarah. Dan di antara ombak sesuatu kecil masih terapung. Bendera merah putih, separuh terbakar, tapi masih berkibar lembut di atas air, seolah berkata, "Kami tenggelam, tapi kami tidak hilang."